Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan melakukan debat untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia. Kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Naura Nancy Adelia dengan NIM digit terakhir 425. Saya di sini sebagai tim pro. Dan selanjutnya rekan saya. Dan saya Revi Dimas Pratama dengan 3 digit nomor akhir 209 sebagai tim pro. Saya Emil Dwi Santika dengan 3 digit NIM terakhir 444 sebagai tim kontra. Saya Widya Amanda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 463 sebagai tim kontra. Baik, di sini saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, di sini kita mengambil tema yaitu penggunaan media interaktif secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Argumen pertama, media interaktif meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Anak-anak generasi digital cenderung lebih tertarik pada metode visual dan interaktif. Penggunaan aplikasi, animasi, dan video edukatif meningkatkan semangat belajar siswa SD. Argumen kedua, media interaktif mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran yang mengandalkan simulasi atau permainan edukatif menantang siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan solusi. Ini lebih efektif dibanding metode konvensional yang hanya berfokus pada hafalan. Media interaktif memperkaya strategi pembelajaran guru dan mendorong pembelajaran yang adaptif. Media digital memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru dapat menyesuaikan pendekatan secara visual, auditori, atau kinestetik sehingga semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih efektif. Oke, argumen terakhir yaitu penggunaan media interaktif sejalan dengan transformasi pendidikan era digital dan mendukung pencapaian SDGs. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran menjadi lebih inklusif, efektif, dan modern. Ini mendukung misi SDG 4 untuk menjamin pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup bagi semua. Mungkin teman saya bisa langsung. Baik, di era digital ini kita tidak bisa mengabaikan kekuatan media interaktif dalam transformasi pendidikan. Saya dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan media interaktif secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Argumen pertama saya adalah media interaktif meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Anak-anak generasi digital saat ini tumbuh dengan teknologi, mereka lebih mudah tertarik pada pembelajaran yang melibatkan elemen visual, audio, dan interaksi langsung. Ketika siswa menggunakan aplikasi edukatif, menonton animasi yang menarik, atau berinteraksi dengan video pembelajaran, mereka tidak lagi merasa bosan atau jenuh. Sebaliknya, mereka menjadi lebih antusias dan aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat perhatian siswa meningkat hingga 70% ketika menggunakan media interaktif dibandingkan metode ceramah konvensional. Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa media interaktif mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Ya, melanjutkan argumen dari rekan saya ingin menekankan bahwa media interaktif itu mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dalam pembelajaran konvensional, siswa seringkali hanya diminta untuk menghafal informasi tanpa memahami konsep secara mendalam. Namun, dengan media interaktif seperti simulasi sains,
permainan edukatif, dan platform pembelajaran digital, siswa dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka berpikir, menganalisis, dan mencari solusi. Contohnya, ketika saya menggunakan simulasi eksperimen sains virtual, mereka tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga memahami proses sebab akibat. Mereka belajar untuk membuat hipotesis, menguji, dan menarik kesimpulan. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21 ini yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Untuk tim kontra, apakah ada sanggahan? Baik, izin menyampaikan argumen dari tim kontra. Meskipun media interaktif tampak menarik, saya harus mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan dasar siswa. Penggunaan media interaktif yang berlebihan dapat membuat siswa kehilangan kemampuan menulis tangan, membaca buku fisik, dan berinteraksi sosial secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlalu sering menggunakan perangkat digital mengalami penurunan kemampuan konsentrasi dan kesulitan dalam aktivitas yang membutuhkan fokus jangka panjang. Selain itu, kemampuan motorik halus siswa yang sangat penting dalam tahap perkembangan sekolah dasar dapat terhambat jika terlalu bergantung pada layar sentuh dan perangkat digital. Menulis tangan memiliki kaitan erat dengan perkembangan kognitif dan kemampuan mengingat yang tidak dapat digantikan oleh mengetik di keyboard. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan argumen dari tim kontra, yaitu di sini saya ingin menekankan bahwa biaya implementasi media interaktif sangat dan menciptakan kesenjangan digital. Untuk mengimplementasikan media interaktif secara perangkat keras seperti komputer, tablet, proyektor interaktif, dan infrastruktur jaringan internet yang stabil. Dan selanjutnya, belum lagi biaya untuk perawatan, pembauran software, dan pelatihan guru yang berkelanjutan. Banyak sekolah dasar, terutama di daerah terpencil dan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki anggaran yang memadai. Hal ini justru itu akan memperlebar kesenjangan pendidikan antara ironisnya sekolah yang paling membutuhkan inovasi, pembelajaran adalah sekolah yang paling sulit untuk mengakses teknologi ini. Data menunjukkan bahwa 60% sekolah dasar di Indonesia belum memiliki akses internet yang memadai. Bagaimana mungkin mereka dapat menerapkan media interaktif secara optimal? Oke, tim kontra tadi menyebutkan bahwa media interaktif dapat mengurangi kemampuan dasar siswa. Namun, ini adalah pandangan yang keliru dan berlebihan. Media interaktif tidak menggantikan kemampuan dasar, tetapi melengkapinya dengan pendekatan yang lebih variatif dan menarik. Siswa tetap belajar menulis tangan melalui aplikasi yang mengajarkan kaligrafi digital, tetap membaca melalui e-book interaktif yang lebih menarik, dan justru meningkatkan interaksi sosial melalui pembelajaran kolaboratif online. Yang terpenting adalah keseimbangan dalam penggunaan, bukan penghindaran total terhadap teknologi. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Ya, baik. Dan mengenai biaya implementasi yang disampaikan tim kontra, saya ingin menekankan bahwa investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil berlipat ganda. Pemerintah dan stakeholder pendidikan harus melihat ini sebagai prioritas strategis, bukan beban finansial. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, biaya media interaktif semakin terjangkau. Bahkan smartphone yang sudah dimiliki mayoritas masyarakat dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Program-program bantuan pemerintah pun seperti digitalisasi sekolah juga dapat membantu mengatasi kesenjangan ini secara bertahap. Gitu. Silakan tim kontra. Izin menyanggah, tim pro menyebutkan bahwa media interaktif melengkapi kemampuan dasar, namun kenyataannya justru sebaliknya. Ketika siswa SD terlalu terbiasa dengan kemudahan teknologi, mereka akan kehilangan kemampuan untuk berpikir tanpa bantuan perangkat. Menulis tangan bukan hanya soal motorik, tapi juga proses neurologis yang membantu konsolidasi memori dan pemahaman.
Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa aktivitas menulis tangan mengaktifkan area otak yang berbeda dengan mengetik, yang sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Pembelajaran kolaboratif online yang disebutkan tim pro justru mengurangi kemampuan interaksi sosial langsung, empati, dan keterampilan komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya ingin menambahi. Yang selanjutnya itu argumen tim pro tentang investasi jangka panjang juga mengabaikan realitas ekonomi pendidikan di Indonesia. Dana pendidikan yang terbatas harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar seperti gaji guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan penyediaan buku-buku berkualitas. Menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran justru berbahaya karena di sini dapat mengalihkan perhatian siswa ke aplikasi lain, media sosial, atau game. Kontrol penggunaan perangkat pribadi di lingkungan sekolah sangat sulit dilakukan dan dapat menciptakan masalah disiplin baru. Data menunjukkan bahwa negara dengan sistem pendidikan terbaik seperti Finlandia justru membatasi penggunaan teknologi di sekolah dasar dan lebih fokus pada interaksi langsung antara guru dan siswa. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh tim pro. Ya, melalui debat hari ini, kami telah membuktikan bahwa media interaktif secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui dua argumen. Yang pertama, peningkatan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Media interaktif menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. Terbukti meningkatkan perhatian siswa hingga 70%. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melalui simulasi dan pemahaman edukatif, siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami, menganalisis, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang esensial untuk abad ke-21. Kritik yang disampaikan dari tim kontra dapat diatasi dengan implementasi yang bijak, pelatihan guru yang memadai, dan pengembangan konten berkualitas. Media interaktif bukan pengganti guru atau metode tradisional, tetapi alat yang memperkaya dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di era digital ini, kita tidak bisa menghindari teknologi. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkannya secara optimal untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Keseimbangan antara teknologi dan metode tradisional adalah kunci kesuksesan pembelajaran modern. Terima kasih. Baik, dan saya akan mengajukan dari yang tim kontra. Melalui argumentasi yang telah kami sampaikan, jelas bahwa mosi media interaktif secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar tidak dapat diterima berdasarkan dua alasan fundamental, yaitu yang pertama, ketergantungan teknologi merugikan perkembangan dasar siswa, yaitu meliputi media interaktif menciptakan lingkungan atau menciptakan ketergantungan yang menghambat kemampuan menulis tangan, konsentrasi, dan interaksi sosial langsung yang sangat penting dalam tahap perkembangan sekolah dasar. Yang kedua, kesenjangan digital dan ketidakmeratakan akses. Yang meliputi implementasi media interaktif justru memperlebar jurang pendidikan antara sekolah mampu dan tidak mampu, bertentangan dengan prinsip keadilan pendidikan. Tim pro mengabaikan fakta bahwa sistem pendidikan terbaik dunia seperti Finlandia justru membatasi teknologi di sekolah dasar. Mereka lebih fokus pada interaksi manusiawi, kreativitas alami, dan pembelajaran holistik. Media interaktif boleh menjadi pelengkap, tetapi tidak dapat dan tidak boleh menjadi tulang punggung pembelajaran di sekolah dasar. Fondasi pendidikan yang kuat harus dibangun melalui interaksi langsung, pembelajaran berbasis pengalaman nyata, dan pengembangan karakter yang tidak dapat digantikan oleh teknologi manapun. Kualitas pembelajaran sejati terletak pada kualitas guru, bukan canggihnya teknologi. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada tim kontra dan terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumen dengan sangat baik. Debat hari ini menunjukkan bahwa isu penggunaan media interaksi dalam pendidikan memiliki kompleksitas yang perlu dikaji lebih mendalam oleh semua stakeholder pendidikan. Baik, begitu saja ya teman-teman.
Apakah perlu ada tambahan lagi? Sudah cukup, Kak. Baik, kalau begitu saya sebagai moderator ingin mengakhiri perdebatan kita hari ini. Assalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.